Nah, saya ulang teman-teman, tolongkan dengan baik bahwa in the end of this class, Anda akan mampu mengusulkan strategi bisnis bagi perusahaan Anda masing-masing, baik milik sendiri maupun milik keluarga atau milik tempat Anda bekerja, dan langkah pencapaiannya menggunakan 3 tahapan penyusunan strategi. Secara mandiri jika Anda kerja sendiri atau tidak ada teman kerja di kampus di MM, atau berkelompok bagi yang proyek bisnisnya berkelompok. Nah, untuk mencapai itu memang ada 3 hal yang akan kita lakukan secara bertahap. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, 3 hal itu adalah pertama sekali teman-teman akan mampu melaksanakan audit internal dan eksternal perusahaan serta menemukan pipe force analysis. Yang kedua, Anda mampu menyusun strategi, menyusun SWOT, dan yang ketiga mampu menyusun strategi. Jadi teman-teman, kira-kira inilah learning journey kita selama 1 semester ini. Supaya Anda mampu mengusulkan strategi bisnis, maka akan ada 3 tahapan yang kita pelajari. Dari pertemuan 1 sampai 5, kita mau mengenal kondisi perusahaan kita dulu, baik secara internal maupun secara eksternal. Akan ada 20% penilaian di tahapan ini. Di tahapan kedua, kita akan pada minggu ke-6 sampai minggu ke-11, kita akan mengerjakan SWOT, berdasarkan data-data yang kita dapatkan dari minggu 1 sampai minggu 5. Di minggu 12 sampai 16, kita akan menyusun strategi menggunakan tool SWOT analysis, tetapi ada 3 minggu simulasi untuk membuat Anda exercise strategi di konsep global dengan menggunakan simulation tools, yaitu BOS. Nah, akan ada 5 komponen utama yang kami nilai. Yang pertama, UTS. Yang kedua, SAA 1 15%, yang ketiga SAA 3 20%, dan SAA 4 meliputi UTS dan UAS 45%. Itu kira-kira teman-teman rencana, inilah learning journey Anda, sehingga kalau 1 semester ini Anda tidak bisa mengusulkan strategi bisnis perusahaan, dengan tahapan yang sudah kita tentukan, pasti Anda tidak lulus. Tapi kalau Anda mampu mengusulkan yang terlihat dari aktivitas selama 16 minggu ini, teman-teman pasti akan lulus. Sebelum saya teruskan, apakah ada pertanyaan dengan agenda ini, teman-teman? Sorry ya, saya tutup karena anak saya juga ada Zoom conference, jadi kuota saya, internet saya agak tidak stable ya. Nanti jam 11 dia selesai, saya buka video. Jadi supaya nggak mandek-mandek, saya tutup dulu. Teman-teman feel free kalau mau menutup juga. Nah, tapi tolong tetap stay tune ya. Dandi, kamu ganti namamu Dan, jangan Zoom user Dandi. Kamu ganti namamu. Tahu nggak cara mengganti nama? Oh, Dandi udah pergi malahan. Haki, kamu idolamu, kamu kontak dulu idolamu Ki. Siap, Bu. Supaya namanya diganti jadi Zoom. Oh, Ya, dia hanya Dandi ya. Dandi Kilo, hadir tok nggak dengerin. Yud, kamu masih Mana dengerin nggak? Dandi ini? Si Zoom user itu, Yud, kamu dengerin nggak Yud? Oh iya. Udah Zoom user nggak ada fotonya. Nama, Ya, Bu, dengerin, ini Bu. sudah kelihatan ini calon-calon yang mau dihukum ini. Iya, ya, Zoom usermu diganti tuh. Jangan pakai Zoom user. Ya. Oke. Dari rangkaian ayo berhenti mau nyetirnya. Dan it is not funny, Dandi. I'm serious ya to asking you all to not to drive while class. Ayo. Teman-teman, ada pertanyaan dari learning journey yang saya tunjukkan tadi? Bu Terry, kamu akan melakukan strategi untuk siapa? Nanti endingnya usulan strategi Bu Terry untuk siapa? Untuk startup saya, Bu.
Ya, untuk startup Ibu yang Ibu daftarkan di project. Very good. Jadi bukan untuk Sampurna Group, karena Ibu tidak mendaftarkannya di project. Faris akan nanti endingnya kamu membuat usulan strategi untuk siapa? Untuk perusahaan keluarga, Bu. Perusahaan keluarga, tapi itu tidak terdaftar di EP. Oh, iya. Ya, Bu. Oke. Bu Rani, nanti strategi untuk siapa yang akan Ibu lakukan? Buat family bisnis saya mungkin, Bu. Itu terdaftar di project EP? Ya, terdaftar di project EP pakai family bisnis saya, Bu. Oke, good. Bu Kinan? Ya, Bu. Ibu akan melakukan, Ibu akan melakukan strategi atau mengusulkan strategi atau bagaimana? Mungkin mengusulkan strategi ya untuk HCM Tapi strategi universitas sudah ada loh, bahkan program-program studi sudah ada. Bukan, untuk yang HCM-nya sendiri, Bu. Oh, untuk HCM kan sudah punya Renstra. Cuman kan mungkin dalam setiap area pekerjaan masing-masing ada kendala atau seperti tidak maksimal, mungkin di situ bisa saya usulkan sih, Bu. Berarti nanti Ibu tahapannya evaluasi ya? Iya. Oke. Nah, clear nggak pertanyaan-pertanyaan itu akan membantu teman-teman bahwa endingnya nanti teman-teman akan merumuskan 100 strategi, tetapi strategi yang mengikuti 3 tahapan. Jadi bukan asal muncul. Biasanya teman-teman ini kalau ditanya, apa ya strategi meningkatkan penjualan? Oh, langsung itu jawab tanpa memahami bahwa ada tahapan-tahapan bagaimana kita menyusun strategi. Nah, kemudian yang ini adalah aktivitas kita ya. Jadi kita kuliah perdana sudah lewat. Hari ini saya akan memberikan overview strategic management the 3 stages. Minggu depan kita akan masuk ke analisa eksternal dan internal. Minggu 2 tanggal 3 Oktober kita juga masih masuk secara spesifik minggu depan kita internal, tanggal 3 itu eksternal. Tanggal 10 dan 17 Pak Tony akan membantu teman-teman supaya bisa menjadi seorang pemikir strategik sebagai leader. 24 dan 31 kita masuk ke analisis SWOT. 14 kita menggunakan KSPM. 21 sampai 5 teman-teman menggunakan strategic tools. Tanggal 12 kita menggunakan KSPM lanjutan dan kita masuk ke langkah-langkah pencapaian strategi. Ini kira-kira gambaran kita selama 1 semester ini, teman-teman. Ini adalah meeting ID kita selama 1 semester. Jadi tidak akan diubah-ubah, ini akan kita pakai selama 1 semester. Demikian kira-kira, teman-teman, ini tentang kuliah perdana. Saya melihat hanya 3 orang yang bertanya di sini. Ini belum dijawab oleh Pak ini ya, ini sudah saya jawab 1 yang saya dengarkan, tapi Pak Abdul dan Bu Kinan belum dijawab oleh Pak Desi Albert. Nanti saya sudah kirim emailnya, beliau akan jawab, nanti saya akan plot ya teman-teman ya. Terima kasih kepada 3 mahasiswa yang sudah membaca dan merespon pertanyaan atau materi kita. Jadi ini Pak Tony teman-teman, ini Bu Utami. Nah ini 3 ini nanti silahkan nonton di luar aja. Kita masuk pada aktivitas hari ini teman-teman. Oke. Teman-teman saya sudah, ini ada buku silahkan di-download. Buku ini silahkan di-download. Ini buku strategik. Anda silahkan kalau sempat baca-baca, kalau tidak sempat nanti saya akan merefer beberapa chapter atau page yang perlu Anda tonton, baca gitu ya. Nah, ini harusnya nanti next meeting teman-teman, ini next meeting ya, ini minggu kedua, kalau Anda lihat di sini, next meeting teman-teman sudah harus membaca ini dan mengerjakan apa yang saya instruksikan. Supaya tidak datang ke kelas dan saya harus berpidato seperti ini. Ya, sama, minggu ketiga juga nanti sudah sangat lengkap apa yang akan teman instruksinya sudah jelas, ngapain, lakukan seperti itu sampai UAS teman-teman. Jadi sampai UAS sudah ada, nggak perlu teman-teman menunggu di kelas apa yang harus Anda kerjakan, apa yang saya mintakan gitu, enggak. Ini semua sudah ada sampai minggu ke-16, jadi
Kalau Anda bisa cepat selesai ya berarti cepat lulusnya gitu ya. Cuma memang nilai kita mengikuti minggu-minggu yang ada. Nah, sekarang coba ini minggu kedua, teman-teman nanti baca ini ya. Jadi saya tidak akan presentasi materi pada saat Zoom. Sayang kuota Anda teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke overview manajemen strategik. Nah, saya mau bertanya dulu. Sudah baca atau sudah tonton belum? Sudah, Bu. Oh, sudah. Belum, Bu. Aduh, kalau belum saya kerepotan nih. Nah, jadi sebenarnya ada dua hal yang harus ditonton kan. Yang pertama, nanti aja ya di rumah Anda lakukan. Yang pertama adalah menonton overview ini. Menonton overview ini adalah pengantar mata kuliah. Yang kedua adalah untuk materi hari ini menonton ini. Coba teman-teman, ya wes saya putarkan aja ya, kita tonton bersama-sama. Nanti saya akan ada pertanyaan dari sini. Atau nah jaringan saya agak lambat, oke saya berikan waktu, ini hanya sampai detik sampai detik ke-235, saya berikan waktu 2 menit, silahkan tonton. Silahkan tonton teman-teman di tempat masing-masing. Kalau kita berdiskusi tentang film tersebut dengan kondisi, kita kaitkan dengan kondisi strategi, apa yang bisa teman-teman ambil makna dari film itu? Kita kaitkan dengan strategi di dalam perusahaan. Atau gini aja deh, tadi ceritanya tentang apa sih? Ini Bu, apa? Anak burung. Burung mau ngambil apa tadi? Anak burung ya? Kue. Iya, kue gitu lah. Cupcake. Iya, cupcake. Pakai tangga. Terus? Aku pakai tangga apa? Burungnya nyusun 3. Nyusun 3, terus pakai pengungkit gitu ya? Iya. Berhasil nggak? Enggak berhasil. Nggak berhasil. Nah, banyak perusahaan seperti itu punya tujuan yang mereka tahu tujuannya apa, tetapi coba-coba dalam upaya mencapai tujuan itu. Jadi tadi kan kita lihat burung itu mencoba mereka naik ke badan temannya supaya sampai ke atas, lalu mencoba dengan mengungkit kayu, tapi
Bahkan mereka berkicau untuk mencari perhatian orang lain supaya ada yang membantu. Tapi semuanya gagal. Nah, tujuan mereka sebenarnya jelas atau tidak jelas, teman-teman? Menurut Jelas, kalian Bu. tujuan burung itu jelas? Apa tujuannya? Mengambil cupcake. mengambil cupcake. Tapi ternyata tujuan yang jelas juga tidak selalu bisa berhasil dicapai jika tidak memakai cara-cara yang benar atau strategi-strategi yang benar. Nah, mungkin perusahaan Bapak Ibu sudah memiliki visi misi, sudah memiliki tujuan yang jelas. Nah, kita akan belajar bagaimana cara menyusun strategi atau langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan kita. Itulah tujuan dari mata kuliah ini, teman-teman. Supaya kita tidak melakukan upaya coba-coba yang ternyata tidak akan berhasil, gitu ya. Nah, kalau di film tadi kita lihat bagaimana burung itu mencoba cara tanpa mereka melakukan planning di awal. Teman-teman, sebagai seorang manajer, sebagai seorang entrepreneur, fungsi planning adalah salah satu yang penting Anda lakukan. Jadi jangan planning penting, eksekusi penting. Untuk itulah kita belajar manajemen. Jangan terlalu teman-teman nafsu kali ya, pengen sekali mengeksekusi sesuatu tanpa melakukan planning. Nah, yang kita kerjakan ini adalah planning, teman-teman. Oke, apakah teman-teman sudah melihat materi PPT minggu pertama yang ini? Yang ini, materi ini sudah lihat? Oke, nggak ada menjawab. Biasanya silent is yes. Sudah membacakah teman-teman? Bagi yang sudah membaca, tolong memberikan jempol. Baru lihat. Udah, Bu, tapi masih belum paham secara keseluruhan. Oke, untuk pertemuan perdana ini saya mau ya Bu, Bapak Ibu, saya mau menceritakan, berdiskusi, bukan berdiskusi ya, kalau berdiskusi kan dua arah. Kalau ini saya mau mempresentasikan minggu pertama ini. Minggu berikutnya saya berharap Bapak Ibu sudah membaca, sudah paham, sudah melihat. Kalau tidak paham, yuk diskusi gitu ya. Jadi saya harap minggu depan sudah ada pertanyaan. Misalnya, Bu, gimana ya cara menentukan yang internal? Jadi bukan internal adalah, bukan begitu harapan saya minggu depan ya. Jadi untuk minggu ini saya coba berikan pengantar singkat supaya teman-teman memiliki intensi kemana akan melakukan aktivitas selama 1 semester ini. Oke. Jadi sebelumnya saya ingin mensummarikan lagi supaya Bapak Ibu paham. In the end of this semester, teman-teman akan menyusun strategi pada perusahaan masing-masing. Boleh perusahaan sendiri, boleh perusahaan keluarga, boleh perusahaan di mana tempat Anda bekerja. Untuk itu, teman-teman akan saya bantu melewati 3 tahapan menyusun strategi. Pertemuan minggu ini sampai minggu kelima adalah kita sedang mengenal diri sendiri. Ya, nah sekarang saya akan share. Jadi pertemuan pertama ini Anda nanti hanya bisa menyusun daftar audit internal dan eksternal perusahaan serta menentukan 5 force analysis dari perusahaan Anda. Udah, ini dulu, ini adalah langkah pertama untuk memahami sebuah upaya menyusun strategi. Jadi nanti teman-teman hanya mampu melakukan ini dulu, ya. Oke, saya ingin menjelaskan bahwa manajemen strategik ini adalah, kenapa sih ilmu manajemen itu dikatakan sebagai seni dan sains? Karena sainsnya adalah kita memiliki tahapan-tahapan yang sudah fix. Jadi siapapun, apapun organisasinya, dia dalam menyusun strategi melewati 3 tahapan. Tetapi setiap tahapan itu akan berbeda konteksnya antar satu organisasi dengan organisasi lainnya. Gitu ya. Jadi ilmu itu kan, coba saya mau tanya deh Pak Kolik.
Pak Kolik kan orang teknik ya, Pak Kolik ya? Siap, Bu. Oh, so sweet sekali suara anaknya. Pak Iya, Bu. Kolik, sebagai seorang engineer, prosedur-prosedur pekerjaan di dalam teknik itu fix ya atau bagaimana? Pasti atau tidak? Pasti atau tidak? Sebenarnya ya pasti, Bu. Cuma kadang aktual di lapangan masih ada hambatan atau perubahan-perubahan untuk menyesuaikan itu, Bu. Cuma pada intinya tujuannya harus sesuai gitu. Misal kayak Anaknya Jadi- nyari apa itu? Nyari tas ya? dari tes, Bu. Maaf, Bu. Lucu banget sih. Oke, lanjutkan Pak. Iya, tadi sebenarnya sudah ada kayak kalau suatu pekerjaan kan ada istilah kayak gambar tekniknya atau rencana gambarnya lah istilah kayak gitu, Bu. Cuma nanti jadi pasti kan sudah didesain. Ya, kalau kita mengikuti prosedur itu dengan benar, hasilnya sudah pasti ya. Iya, Bu, kalau teknik. Ya. Nah, itu ilmu pasti, teman-teman. Nah, makanya teknik itu disebutkan ilmu pasti. Berbeda dengan ilmu manajemen, meskipun prosedur-prosedurnya pasti, karena kita ilmu sosial, maka banyak sekali aspek-aspek sosial yang mempengaruhi hasil akhirnya. Nah, jadi itulah mengapa dikatakan bahwa manajemen, strategic management itu adalah part of science, half is part of science, half is part of arts. Jadi akan sangat tergantung. Memang prosedur-prosedur yang kita lewati itu akan baku, tetapi hasilnya akan berbeda antar satu dengan yang lain. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda, teman-teman, tujuan manajemen strategik adalah menciptakan kesempatan yang baru serta berbeda untuk jangka panjang dan juga untuk mengoptimalisasi tren esok berdasarkan tren saat ini. Jadi, kenapa kita melakukan analisis internal eksternal supaya kita bisa membuat strategi yang akan bisa diaplikasikan pada masa yang akan datang. Nah, sekarang coba ini adalah salah satu gambaran kenapa kita perlu melakukan penyusunan strategi. Siapa yang di sini atlet panjat tebing atau ada yang suka olahraga ini, teman-teman? Nggak ada ya? Nah, menurut Edric. siapa? Ini benaran apa ngece-ngece ki? Apa iki? Edric, ya Drik. Drik, kamu atlet panjat tebing nggak, Drik? Nah, menurut Anda, kamu atlet panjat tebing, tah? Halo? Halo? Halo, Edric. Suara saya sampai. Halo, Drik. Masuk. Iya, soalnya saya mau nyari wifi dulu, Bu. Ini HP saya kurang kuat, Bu. Sinyalnya. Edric Ini naik panjat turun. mangga, Bu. Oke. Baik, Pak Edric. Nah, untuk sampai ke sini, apakah orang ini merencanakan atau ya langsung aja naik? Saya merencanakan, Bu. Merencanakan ya. Gak mungkin dong udah naik di atas baru langsung merasa kebelet. Aduh kok sakit perut ya. Loh yo Kak Eman toh udah di tengah gini baru sakit perut. Nah, ini aja yang tidak mengelola perusahaan dia akan merencanakan supaya bisa ke sini. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita juga untuk mencapai tujuan kita sangat perlu perencanaan. Planning adalah salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan oleh entrepreneur, oleh manajer, oleh siapa aja sebetulnya yang ingin hidupnya berkualitas. Oleh karena itu kita di dalam strategic management ini Anda menjadi seorang pemimpin yang mampu melakukan perencanaan-perencanaan strategik bagi perusahaan Anda. Nah, menurut Anda strategi itu kapan dibuat, teman-teman? Yang untuk planning itu, Bu. Sebelum pelaksanaan dimulai, Bu. Sebelum pelaksanaan acara atau sesuatu dimulai, gitu ya? Iya, Bu. Oke.
kita simpan dulu jawaban ini. Pak Welly mengatakan planning atau strategi itu disusun sebelum kita mengeksekusi sesuatu. Good. Tapi ternyata tahapan strategi itu ada di formulasi, ada di implementasi, dan ada di evaluasi. Ya, oke. Untuk apa sih strategi itu dibuat? Apa gunanya seseorang atau pebisnis membuat strategi? Agar mempermudah mencapai tujuannya gitu. Satu, mempermudah pencapaian tujuan. Kenapa dia bisa mudah? Dengan adanya strategi kok bisa jadi mudah? Karena di dalam strategi itu ada beberapa ada hal-hal yang menjadi rinci gitu Bu untuk dieksekusi gitu, dan membantu kita untuk melakukan tahap demi tahapnya gitu. Betul sekali, bahwa memang strategi yang baik itu harus berisi langkah-langkah mencapainya. Makanya tadi saya tunjukkan di sini teman-teman, in the end-nya Anda akan mampu ini ya, kalau di sini, di sini kita kelihatan, decide the strategy in the long term and short term. Berarti kita akan menyusun strategi itu dalam aktivitas-aktivitas capaian. Kalau strateginya bagus, harusnya ada tahapan-tahapan pencapaiannya. Kalau tidak bagus, maka strategi itu tidak akan berguna. Betul sekali tadi ya, bahwa di dalam strategi ada acuan-acuan bagi setiap orang untuk melakukan apa. Itulah strategi yang bagus. Nah, siapa menurut Anda yang membuat strategi? Dalam perusahaan, siapa yang membuat strategi? Manajer, direksi. Ya, manajer, direksi. Ada pendapat lain? Atau mungkin ini Bu, rapat RUPS. RUPS itu, kalau di rapat UPS itu, rapat umum pemegang saham itu biasanya pelaksana, direktur itu melaporkan kinerja. RUPS itu menerima dan memberi arahan. Hasil aja. Menerima hasil aja. Lalu siapa sih? Ya, tadi manajer, pimpin. Saya ya. Siapa? Manajer, direktur. Pimpinan tertinggi dari sebuah perusahaan. Direktur. Ya, jadi strategi ditentukan oleh pimpinan tertinggi perusahaan. Karena Andalah yang menjadi gerak atau motor dari perusahaan itu. Tapi bolehkah dia dibantu oleh tim? Oh, sangat boleh. Strategi yang baik adalah strategi yang bisa menggambar kondisi perusahaan. Itulah mengapa kita di tahap pertama harus mengenali perusahaan baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, tapi jadi gini, strategi UC, kami memiliki namanya rencana strategis, itu disusun rektor. Tapi apakah rektor mengerjakan sendiri? Oh, enggak. Beliau menugaskan para dekan, para kaprodi untuk mengerjakan. Para kaprodi melibatkan dosen, mahasiswa, alumni untuk mendapatkan data-data dalam sebagai data untuk menyusun strategi. Nah, tapi kalau ditanya siapa penanggung jawab utama adalah PIC utama dari perusahaan. Gitu ya. Nah, apa yang harus disiapkan teman-teman dalam menyusun strategi? Tujuannya dulu, Bu. Tujuannya dulu, tujuan yang dicapai gitu ya? Ya, good. Banyak sekali yang harus disiapkan akan kita pelajari dalam 1 semester ini. Ya, dalam 6 minggu ini plus 3 minggu dalam menyusun SWOT, baru nanti kita menyusun strategi. Nah, teman-teman, strategi itu ada tiga tempat. Formulasi, nanti kita hanya sampai formulasi, teman-teman. Tidak sampai implementasi, ya, karena waktu kita 1 semester ini tidak sempat untuk mengimplementasikan strategi. Tetapi dalam praktek bisnis yang benar, ini adalah sebuah siklus. Jadi kita formulasikan, kita implementasikan, kita evaluasi, lalu bikin penyesuaian dan planning baru. Makanya tadi ketika Pak Welly menyampaikan, kapan kita membuat strategi? Ya, di awal. Tetapi
di awal setelah kita implementasi, kita evaluasi, kita bisa melakukan planning baru ya Pak Welly ya. Jadi awal itu bukan berarti awal banget, awal sebelum perusahaan berjalan. Setelah perusahaan berjalan pun kita masih perlu melakukan evaluasi dan hasil evaluasi ini menjadi dasar membuat formulasi strategi baru. Jadi ini yang saya katakan tadi bahwa ilmu manajemen adalah ilmu pasti. Seluruh perusahaan yang ingin berhasil akan melewati 3 tahapan ini. Memformulasikan, mengimplementasikan, mengevaluasi, kembali siklusnya diformulasi lagi, diimplementasi lagi, dievaluasi lagi, terus seperti itu berulang-ulang, karena kita ingin perusahaan kita sustain, berarti kita akan melakukan proses ini berulang-ulang terus-menerus. Nah, teman-teman sebagai manajer, sebagai pemilik perusahaan, teman-teman harus tahu bahwa 3 ini adalah siklus yang selalu diulang-ulang oleh para pemilik perusahaan. Dia memformulasikan, dia mengimplementasikan, evaluasi, kembali lagi formulasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, tapi khusus untuk mata kuliah ini, kita akan belajar sampai di formulasi, teman-teman. Mengapa tadi saya sampaikan bukinan, Anda tidak memformulasi awal, karena sudah ada Renstra, Universitas Ciputra, dan HCM. Maka Ibu nanti akan pada tahapan evaluasi ini untuk memberikan rumusan-rumusan atau ide-ide formulasi. Oke, sampai di sini teman-teman. Apakah cukup jelas apa yang akan kita kerjakan dalam 1 semester ini? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Belum. Oke, kalau tidak ada tadi Dandi mengatakan, Dandi apa Albert ya? Apa yang pertama kali kita lakukan sebelum menyusun strategi? Katanya harus ada tujuan. Betul, dalam konteks perusahaan, dalam formulasi strategi kita harus memulai dari visi dan misi. Nah, di dalam mata kuliah ini teman-teman, saya tidak akan membantu Anda membuat visi dan misi. Tapi saya menganggap atau saya mengasumsikan teman-teman sudah memiliki visi dan misi perusahaan. Ya. Nah, nanti di sesi Pak Tony, teman-teman bisa bertanya cara menyusun visi yang benar. Bagaimana mengevaluasi visi. Nah, ini nanti kan kita akan menggunakan ini. Jadi kita akan fokus di sini ya. Kita akan fokus di sini. Meskipun nanti dari implementasi ini ada sedikit arahan usaha-usaha yang kita lakukan. Tapi fokus kita dalam formulasi seperti tadi saya sampaikan. Sebelum kita melakukan strategi, penyusunan strategi, teman-teman, make sure Anda sudah memiliki ini. Pastikan perusahaan Anda sudah memiliki visi dan misi. Nah, bagaimana menyusun visi dan misi? Visi dan misi di buku yang tadi saya berikan ada di situ cara menyusun visi dan misi. Tolong teman-teman merefer ke sana supaya teman-teman tahu apakah visi dan misi teman-teman sudah sampai. Nah, ini maksudnya inilah tahapan-tahapan dari tiga formulasi strategi tadi. Ketika Anda memformulasi, maka ini tugas-tugasnya. 1, mengembangkan visi dan misi, tapi kita anggap dalam mata kuliah ini Anda sudah punya visi misi. Kemudian mengidentifikasi kesempatan, ini yang akan kita lakukan minggu depan. Ini minggu depan, internal minggu depan, eksternal minggu berikutnya. Lalu menciptakan tujuan jangka panjang strategi alternatif. Nah, ini nanti melakukan dengan SWOT, dan memilih strategi menggunakan KSPM. Itu kira-kira alur dari mata kuliah kita ini, teman-teman. Oke, sekarang saya mau bertanya, apakah teman-teman sudah memiliki visi misi pada perusahaannya? Sudah, Bu. Sudah ya. Yang belum siapa? Supaya saya tahu bagaimana saya bisa membantu teman-teman. Nah, kalau tidak punya, silakan berdiskusi dengan pemilik perusahaan, mungkin orang tua, atau kalau Anda adalah pekerja, boleh berdiskusi dengan tim kerja Anda.
Kata kunci untuk visi adalah sesuatu yang ingin dicapai di masa depan. Ya, sesuatu yang ingin dicapai di masa depan tak panjang, lalu pendek jangkanya. Nah, visi misi inilah yang menjadi arah teman-teman untuk mencapai, untuk menurunkan tujuan. Jadi Universitas Ciputra, saya tunjukkan aja dulu contoh visi misi ya teman-teman, supaya teman-teman punya gambaran. Tes. Tes. Halo. Tes. Ya. Putus. Ya, Bu. Halo ya. Dengar Putus kayak, Bu. ya. Oh, Nge-lag kayak, Bu. Lihat share screen nggak? Nggak lihat, Bu. Mohon maaf, Bu Dami, suaranya putus-putus. Ya tak, mencari tempat yang lebih strategik dengan dekat dengan WiFi. Saya sudah pindah nih. Saya langsung ke depannya WiFi. Suara saya masih putus-putus? Lebih lancar, Bu. Oke, lebih lancar. Ya, thank you. Nah, ini contoh Renstra ya, bukan harus seperti ini, tetapi ini salah satu contoh yang kami miliki. Nah, udah lihat? Sudah, Bu. Nah, lihat. Kita selalu memulai dari visi. Jadi tidak mungkin, karena strategi ini ada, kalau kita berbicara strategi adalah cara mencapai visi. Jadi teman-teman, itu nonsense, kayak tidak it doesn't make sense jika Anda memikirkan strategi tanpa mengetahui visi dan misi perusahaan Anda. Strategi itu merupakan upaya mencapai visi dan misi. Jadi, teman-teman, nanti ketika Anda mau exercise menyusun strategi, pastikan teman-teman punya visi dan misi. Nah, kalau dari sini Anda lihat, visi kita adalah ini, kan kita punya ukuran-ukurannya nanti ya. Nah, dari visi itu biasanya turun dalam, visi utamanya kan menciptakan entrepreneur kelas dunia yang berkarakter integritas, profesionalisme, dan di bangsa Indonesia. Lalu misinya itu adalah cara mencapai ini, tapi caranya belum detail, belum operasional, belum teknis. Diturunkan ke dalam misi. Nah, misinya itu pertama menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi, yang kedua mengelola universitas. Baru misi ini diturunkan pada tujuan-tujuan. Ya, makanya tadi Dendi menjawab ya. Dimulai dari tujuan, betul. Tapi tujuan itu juga adalah turunan visi dan misi. Nah, ketika ini sudah turun, ini sudah lebih operasional, maka kita akan membuat sasaran-sasaran. Sasaran satu ini, mewujudkan pendidikan. Nah, untuk ini, apa yang akan kita lakukan? Itulah nanti yang kita kerjakan. Jadi endingnya nanti saya akan memberikan form kepada teman-teman, jangan takut, akan ada form untuk mengisi lebih simpel dari ini, lebih simpel karena
perusahaan Anda juga lebih simpel. Nah, kalau Anda lihat teman-teman, kami juga sebelum menentukan strategi itu, kami juga menggunakan evaluasi diri. Ini namanya mengenal diri sendiri. Bagaimana mungkin kita membuat strategi kalau kita tidak mengenal diri sendiri? Makanya nanti minggu pertama sampai ketiga, teman-teman akan mengenal perusahaan masing-masing dengan menggunakan internal dan eksternal analisis. Ya, jadi kita sebelum menentukan strategi, kita harus melakukan upaya mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri itu caranya gimana? Ya dengan menunjukkan kondisi internal dan eksternal. Nah, untuk lebih tepatnya sebenarnya, di video ini juga sudah ada ya teman-teman. Di video, kalau tidak salah, di video pertama ini, kalau Anda lihat di sini, ini sebenarnya sudah mencakup. Nggak ada suaranya, Bu. Nggak dengar. Dengar, Bu. Oh, nggak ada. Sorry. Nggak ada. Sebentar, sorry. Makanya untuk next, teman-teman harus melihat video supaya nyambung. Saya nggak, sorry ya. Atau coba dilihat sebentar teman-teman video itu di tempat masing-masing, akan ada nanti 3 tahapan yang saya jelaskan supaya teman-teman punya gambaran supaya kita nyambung satu sama lain. Tolong teman-teman sebentar dilihat dulu ya. Ketika saya share ternyata dia nggak jalan, di saya sendiri jalan. Jadi tolong dicek sendiri-sendiri. Nah, kalau teman-teman lihat di video itu jelas sekali bahwa kita akan melakukan pengenalan diri. Nah, kalau saya tunjukkan tadi,
evaluasi diri ini adalah cara mengenal diri. Jadi kita lihat bagaimana kita menceritakan posisi Universitas Ciputra, lalu kita menentukan SWOT, lihat Bapak Ibu. Jadi kita melihat apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa opportunity dan apa threat. Nah, itu nanti yang akan kita lakukan dalam pertemuan pertama ini. Kita ingin mengenal diri kita sampai akhirnya nanti muncul aktivitas-aktivitas yang akan kita tunjukkan untuk mencapai strategi yang dimaksud. Nah, kembali ke PPT yang tadi saya share, teman-teman, saya atau kita tidak akan fokus dalam pengembangan visi misi. Saya akan menyiapkan satu folder nanti di dalam week 1 jika teman-teman ingin berkonsultasi tentang visi dan misi perusahaannya masing-masing. Ya, itu kita tidak akan ambil satu pertemuan khusus untuk mengembangkan visi dan misi. Tapi ingat bahwa untuk merumuskan strategi itu harus merupakan turunan visi dan misi perusahaan. Oke, sampai di sini saya ingin berdiskusi dulu. Ada nggak kebingungan teman-teman? Mungkin secara teknis atau secara konsep ada nggak yang mau ditanyakan? Silahkan teman-teman. Bu Dame, berarti untuk kayak saya yang bekerja di perusahaan itu pakai visi misi perusahaan gitu Bu ya? Nah, itu akan depends on Bapak mau merumuskan strategi untuk siapa. Apakah Bapak mau merumuskan strategi untuk divisi atau perusahaan Bapak, atau Bapak ingin merumuskan strategi untuk proyek bisnis yang Bapak daftarkan? Oh, gitu Bu. Nah, kalau teman-teman bekerja pada satu institusi yang sudah memiliki visi misi yang jelas dan sudah bahkan ada renstra seperti Universitas Ciputra, maka nanti tugas Bapak Ibu akan lebih banyak ke evaluasi. Tidak mungkin Anda merumuskan, misalnya Bu Kinan atau Pak Kolik, nggak mungkin Bapak secara independen merumuskan strategi untuk perusahaan. Karena dalam proses penyusunan strategi ini pada prakteknya melibatkan seluruh orang-orang yang ada di organisasi. Nah, kecuali Bapak punya akses, misalnya Bapak punya akses untuk melibatkan seluruh divisi, maka itu sangat mungkin. Tapi kalau Bapak hanya pada satu divisi tertentu, boleh juga Bapak exercise melakukan merumuskan strategi bagi divisi Bapak. Visi misinya adalah turunan dari visi misi perusahaan yang besar. Saya juga membuat, teman-teman, visi misi untuk program studi kita. Nah, visi misi program studi ini harus merupakan turunan dari ini ya saya share, harus merupakan turunan visi misi dari Universitas Ciputra. Nah, kalau teman-teman lihat, ini adalah strategic plan dari Magister Manajemen 2017 dan 2020. Ini yang membuat oleh Damelina. Makanya tadi oleh siapa? Pimpinan tertinggi dalam satu perusahaan. Atau pimpinan tertinggi dalam satu divisi. Dalam hal ini MM adalah divisi. Divisi MM atau program studi MM gitu ya. Jadi ini saya yang mengusulkan. Yang menyetujui adalah pimpinan di atas saya. Begitu kira-kira. Nah, kalau kalian lihat, ini selalu dimulai dari visi misi Bapak Ibu. Jadi MM itu punya, tadi kan Universitas Ciputra. MM itu punya visi sendiri, tapi harus merupakan turunan dari visi universitas. Nggak boleh universitas visi A, saya harusnya A aksen, bukan malah Z. Itu berarti tidak inline dengan korporasi induknya. Nah, sekarang pertanyaan Pak Kolik saya kembalikan. Bapak mau membuat untuk divisi Bapak atau ingin membuat pada proyek yang Bapak daftarkan? Karena ini memang kita exercise untuk menyusun strategi. Bisa terjawab Pak Kolik? Ya Bu, diterima Bu. Iya, baik. Yang lain silahkan bertanya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang perusahaannya belum punya strategi, renstra, rencana strategik, ini adalah kesempatan, gunakan kesempatan ini supaya nanti teman-teman punya renstra.
ya. Meskipun kita nanti hanya dalam 3 tahun, tidak sampai 5 tahun, karena waktu kita hanya 1 semester, kurang bisa, cakupannya kurang realistis kalau kita mencakup untuk 5 tahun. Nah, ini sama teman-teman. Makanya tadi kenapa kita ilmu pasti dan art, karena secara proses semua sama. Kalau lihat teman-teman, saya juga akan melakukan evaluasi diri di kita. Nih, kalau teman-teman lihat, ya, sama prosesnya, evaluasi diri MM, posisi MM, siapa pesaing kita, PPM. Saya gambarkan di BINUS. Saya gambarkan siapa yang ini Prasetya Mulia Business School. Lalu saya nanti, nah ini kita nanti akan masuk setelah mengenal diri sendiri, kita akan melakukan analisis SWOT. Itu nanti yang di minggu ke-6 yang sudah ada di ininya. Nah ini setiap aspek saya berikan opportunity, threat, dan seterusnya. Nanti saya akan ajari teman-teman untuk bisa melakukan hal seperti ini. Nah oke, itu kira-kira pengantarnya Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum. Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu teman-teman mengklarifikasi apa yang mau dilakukan ya. Jadi jangan takut bertanya teman-teman. Bu, mau tanya lagi Bu. Silahkan Pak Kolik. Iya, kan visi misi perusahaan kan sudah ada Bu ya di kantor pusat. Sedangkan saya kan di cabang. Apakah bisa saya kayak visi misi cabang gitu atau evaluasi dari visi misi pusat itu Bu? Nah, kalau menurut saya biasanya cuma ini akan sangat tergantung pada struktur organisasi atau wewenang dalam perusahaan Bapak ya. Kalau misalnya sebenarnya akan lebih aplikatif jika visi misi perusahaan pusat diturunkan pada visi misi cabang lalu pada divisi Bapak. Gitu, itu akan lebih aplikatif. Artinya dia pada area yang Bapak pahami. Nah, tapi kalau Bapak merasa saya tidak mungkin bisa melakukan ini, maka Bapak mau mengevaluasi pusat juga akan fine-fine aja bagi saya. Jadi ini kan intinya begini Bapak Ibu. Mata kuliah ini akan membantu Bapak Ibu exercise menyusun strategi. Nah, semakin itu dekat dengan Bapak Ibu, semakin banyak data yang bisa Bapak Ibu akses, semakin mudah bagi Bapak Ibu untuk melakukannya. Gitu. Jadi, apakah kantor pusat, kalau Pak Kolik merasa itu menjadi beneficial bagi Bapak, then do it. Kalau agak, aduh kok jauh banget ya, kurang bisa nyambung ya, Bapak sesuaikan aja dengan akses yang Bapak bisa capai gitu. Baik Bu. Ya, oke. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Nah, saya encourage teman-teman untuk melakukan eksplorasi mandiri terkait materi-materi ini ya. Saya tidak akan jelaskan, makanya nanti minggu depan teman-teman tolong dikerjakan dulu sebelum bertemu di kelas sehingga teman-teman itu bisa tahu apa yang harus ditanyakan. Nah, materi-materi ini adalah materi-materi yang silahkan dibacakan sendiri, dibaca sendiri aja. Ini silahkan dibaca sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya akan buat satu folder diskusi di forum di e-learn. Ya, silahkan dibaca mandiri. Kalau ada ketidakpahaman, silahkan didiskusikan di e-learn. Saya akan menjawabnya. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan agenda minggu depan supaya teman-teman bisa jelas apa yang mau dilakukan minggu depan ya. Nah, hari ini teman-teman, saya summary-kan kembali. Hari ini teman-teman sudah mendapatkan overview minggu pertama apa itu strategi. Strategi adalah upaya mencapai tujuan organisasi. Tujuan itu adalah turunan dari visi dan misi. Gitu kira-kira ya. Nah, ini dari sini Anda mendapatkan pengetahuan bahwa memang
walaupun tujuan kita jelas, kalau kita tidak memiliki cara yang tepat atau strategi yang tepat, maka kita akan kesulitan mencapai tujuan kita. Nah, dalam konteks pembelajaran ini, saya mengasumsikan Anda sudah memiliki visi misi. Bagi Anda yang tidak tahu atau tidak punya atau mau berdiskusi, saya siapkan satu folder di sini, namanya folder forum. Saya akan berikan dia judul diskusi pertemuan, diskusi week 1. Masukkan pertanyaan Anda di sini terkait materi week 1 dan secara spesifik pada penyusunan visi misi. Kenapa saya buat seperti ini? Karena teman-teman kita tidak ada pertemuan khusus untuk mendiskusikan tentang visi misi ya. Karena saya mengasumsikan teman-teman sudah memiliki visi misi masing-masing. Nah, oleh karena itu, jika teman-teman tidak tahu, karena tadi kan konsepnya harusnya teman-teman sudah baca atau sudah nonton. Karena belum dilakukan, silakan baca dan nonton, masukkan pertanyaan di sini akan saya jawab. Lalu minggu kedua, apa yang mau kita lakukan? Minggu depan, teman-teman, kita masuk ke stage 1, understanding the position, ya, untuk memahami posisi internal perusahaan. Tetap tujuannya supaya nanti Anda bisa menyusun daftar audit internal dan eksternal. Nah, teman-teman ini instruksinya. Tolong hadir secara online dengan mengakses e-learn. Saksikan video ini. Tolong ditonton video ini, teman-teman. Tonton video ini. Lalu, bacalah textbook mata kuliah pada chapter 6 halaman 187 dan 219. Textbooknya yang ini. Ya. Halamannya sudah jelas. Lalu, bacalah studi kasus Martha Tilaar terlampir, kemudian secara kelompok lakukan analisa kondisi internal. Ini Martha Tilaar di sini. Ya, secara berkelompok saya meminta teman-teman untuk memberikan daftar internal dari studi kasus ini. Jadi apa aja internalnya? Kan dibilang nih. Secara kelompok lakukan analisis kondisi internal dari perusahaan mereka, ya. Dan jadi ada 2 tugas, ya. 1, berkelompok untuk menganalisa kondisi internal dari perusahaan Martha Tilaar. Ini ada instruksinya di sini. Buatlah daftar kondisi internal dari kasus yang Anda baca. Jadi cuma kondisi internal aja. Kelompokkan daftar tersebut menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kekuatan dan kelompok kelemahan. Kelompokkan juga kondisi internal tersebut ke dalam 4 fungsi bisnis, mungkin dia marketing, finance, operation, production, management, dan human resource. Tentukanlah dari daftar tersebut mana yang sangat kritikal pada Martha Tilaar. Saya minta tolong teman-teman memasukkan pada Jumat paling lambat 2359, sebelum hari Sabtu. Sehingga saya sudah melihat daftarnya. Yang individu ini yang Anda kerjakan. Jawablah pertanyaan dengan memberikan data pendukung atas jawaban Anda. Nah, ini dikerjakan, ikuti instruksi ini. Daftar pertanyaannya ini. Daftar pertanyaannya di sini. Kenapa nggak ada daftar pertanyaan ya? Saya belum masukkan ya. Ini, understanding the position, ada materi ya. Oh, ini. Di sini ada daftar pertanyaannya. Coba saya lihat. Nah, ini. Ini daftar pertanyaannya. Jadi diklik dulu di dalam, di sini sudah ada daftarnya ya. Jadi ini nanti teman-teman, ini yang harus dijawab untuk perusahaan masing-masing. Oke. Clear teman-teman? Oke, Bu. Oke. Apakah hanya Pak Ristiawan yang clear? Nah,
Jadi memang dalam konsep belajar online ini teman-teman, kita tidak punya keleluasaan untuk memberikan materi pada pertemuan seperti ini. Jadi pertemuan seperti ini akan benar-benar kita gunakan untuk berdiskusi, poin-poin yang kritikal kita pahami. Selainnya, teman-teman akan belajar tidak menggunakan kuota, kami sudah menyusun dengan sangat baik, sehingga pada saat diskusi kita akan benar-benar, pada saat bertemu seperti ini kita akan berdiskusi saja. Begitu kira-kira teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk minggu depan? Belum ada, Bu. Pak Rio, Rio di Batam atau di Surabaya, Rio? Di Surabaya, Bu. Loh, nggak pulang, tah? Baru pulang, Bu, dari Surabaya. Baru pulang dari Batam maksudnya. Oh, oke. Oke, clear ya, teman-teman. Nah, saya nanti minta, kalian punya grup kelas nggak? Kelas. Kalau berkenan menginvite saya di sana, kalau berkenan. Kalau enggak, saya minta tolong nanti Pak Ristiawan untuk memberikan nama kelompoknya. Satu kelompok itu, kalian kan satu kelas ada berapa nih? Satu kelas, teman-teman ini satu kelas ada 27 orang. Kalau 27 dibagi 5 berapa? 5. Ada yang 6 ya? 5 ada yang 6. 5 ada yang 6. Dua kelompok 6. Sebaiknya kalau 6, 27 dibagi 6 berapa orang? Bagi 27 bagi 6, nanti 4 kelompok yang 3-nya 7 orang. Oke. Terlalu berat ya, nggak usah. Begini aja, Anda 5 kelompok aja. Jadi 27 dibagi 5 tadi ada yang 5 orang, ada yang 6 orang gitu ya? Oke. Nanti minta tolong Pak Riz, kalau misalnya saya tidak di-invite di grup, berikan ke saya nama setiap kelompok. Tapi kalau saya di-invite di grup itu aja dimasukkan siapa kelompok 1, siapa kelompok 2, itu supaya nanti bisa saya assign dalam submission-nya. Jadi sudah jelas nanti kelompoknya masing-masing. Ya, Bu. Oke, nanti saya diinfokan ya Pak ya. Nah, tugas kelompok hanya untuk menentukan daftar internal perusahaan Marta Tilaar saja. Individu adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak dipahami, menjawab pertanyaan-pertanyaan internal audit dari perusahaan masing-masing. Jadi ada 2 teman-teman. Kalau clear, tolong memberikan jempol teman-teman semua. Kalau clear. Oke. Pak Kolik, masih ada yang mau ditanyakan? Iya, Bu. Saya kan beda angkatan ini, Bu. Oke. Untuk Oh ya, kelompoknya. teman-teman, saya introduce Pak Kolik. Pak Kolik beda angkatan dari batch atas mereka ya atau Bawahnya, Bu. Bawah. Pak Kolik ini bawahnya teman-teman. Saya minta tolong di Pak Kolik ini di mana Pak? Bapak ceritakan dong. Siapa tahu ada peluang bisnis bersama teman-teman. Pak Ristiawan sudah langsung senyum tuh. Ya, Bu. Ayo Pak, di prospek Pak. Ini perusahaan BUMN harus pakai Bank Jatim ini. Silakan Pak. Pak Kolik, perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Abdul Kolik. Saya bekerja di perusahaan BUMN di bidang perkapalan. Nama perusahaannya PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero, di mana kantor pusatnya itu di Jakarta, cuma saya di cabang Surabaya, kantor di Surabaya, di daerah Perak, dan sudah 5 tahun sih di Surabaya. Nah, jadi teman-teman, Pak Kolik ini dalam profilnya high profile untuk profesinya, jadi minta tolong dijadikan part of your networking untuk berbagai kepentingan. Nanti saya kasih Pak Riz, saya share, kalau berkenan teman-teman kami berdua di-invite di grup kalian ya, khusus untuk mata kuliah ini aja, boleh nggak? Kalau nggak boleh dibuatkan grup baru deh gitu. Iya, Bu. Ya. Nanti saya invite ke grup. Tip. Ketua kelas, Bu. Ketua kelasnya Edric ini. Oh, Pak Riz aja. Nanti Edric kerepotan. Dia udah dapat sinyal belum, Drik? Tuh, Pak Edric belum dapat sinyal tuh.
Tapi wakilnya ada Wawan itu enggak apa-apa, Bu. Oh ya wes. Gembel. Nah, itu. Bentar, masih chat sama Bu Liliana saya, Bu. Bentar, Bu. Lagi dicari, bentar. Kelasnya dosen strategik. saya, bentar ya, Bu. Kelasnya strategik, chatnya sama Bu Liliana. Lah wes parah toh. Ini Edric depan saya, Bu. Nah, oke, Pak Wan, tolong ini Pak Kolik sudah memberikan nomornya ya. Ya, sudah saya save. Ya, tolong Bapak Ibu menerima beliau. Pak Kolik ini rajin kok. Kalau tidak sedang malas pasti rajin ya Pak ya. Ya, Bu, makasih, Bu. Salam kenal Pak Kolik. Salam kenal, Pak Pak. Justru Weli. saya yang banyak malasnya. Pak Weli ini, Pak Kolik, Pak Weli ini dari Pemprov. Ya, PNS. Jadi ada perizinan apa yang agak repot ke Pemprov, hubungi aja beliau. Bisa diatur lah. Jawa Timur masih di tangannya beliau. Ya, Pak. Kepala suku. Kepala suku 18. 86 aja, Bu. 86 bisa diatur loh. Gimana Iki pilkada ini Pak Weli? Bisa nggak sebagai PNS bisa memberi insight nggak? Enggak lah, Bu. Nanti salah persepsi, Bu. Mantap. Itu orang manajemen itu. Hebat sekali orang manajemen. Orang manajemen itu jangan mudah dibaca ya. Mantap tuh. Nah, jadi ini banyak teman-teman yang Pak Kolik juga silahkan nanti berkenalan secara mandiri. Orang keren-keren nih. Ada Bu Teta, Bu Kinan, Bu Catherine, Paris, Alivia, Albert, banyak. Pak Haki ini prudensial ya Pak ya? Prodia ya? Paramita, Bu. Paramita, Bu. Paramita, Bu. Sengaja saya memberikan nama-nama kompetitor PDI, Bu. Biar panik. Warnanya merah. Ya, warna merah. Indonesia kan. Nah, jadi Mahmud ya. Tolong nanti Pak Kolik dimasukkan dalam salah satu grup ya teman-teman ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Sebelum saya akhiri, saya harap teman-teman minggu depan teman-teman ready for discussion ya. Jadi susun dulu. Dari mana munculnya pertanyaan? Teman-teman sudah harus menjawab pertanyaan itu sehingga tahu ada yang tidak diketahui. Kalau hanya baca itu nggak akan muncul pertanyaan. Jadi tolong teman-teman mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan sehingga nanti teman-teman bisa muncul pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi minggu depan. Sekali lagi teman-teman, saya tunjukkan. Ini ada Satria loh ini. Satria masuk nggak ya? Nggak ada ya. Nggak kelihatan. Arka juga, Arka kamu di mana Kak? Arka? Ada, Bu. Habis chat saya, Arka. Ya, Bu. Oh, kalau Ya, Arka, ya, Bu. oke. Kalau Arka itu tolong juga kebetulan kalau secara batch di MM kan kakak kelas ya, Arka ya? Iya, Bu. Ya. Arka, yuk kenalan dulu. Banyak batch ini yang belum kenal kamu, supaya mereka juga kenal. Nggak usah, Bu. Arka nggak usah Perkenalkan, nama saya kenalan. Robianto. Loh, Pak Dari Wel, batch 16 saya. Oke, batch 16, teman-teman. Paling tua kayaknya. belum absen. Hah? Ya, Kalau Arka nggak usah kenalan, Arka. Wes. wes. Iya, Pak. Iya. Pak Warga. Oke. Arka sudah nanti diundang juga di grup ya. Suaranya, Bu. Apa? Oke, saya matikan ini foto saya. Pak Wawan, tolong nanti nomornya Arka juga dimasukkan di grup ya. Iya, Bu. Oke. Nah, ini Satria ini juga harusnya batch atas. Nanti saya kasih nomornya juga ya. Pak Wirawan. Saya ada nomornya, Bu. Satria, Bu. Saya Punya? punya, Bu. Terakhir. Oke. Punya, Bu. Punya Satria, Bu. Oke. Siapa? Pak Tom ini batchmu kan? Batch kalian kan? Iya, Bu. Oke. Tapi memang hari ini nggak masuk ya? Nah, itu nggak ada confirm, Bu. Oke, coba nanti dicek ya teman-teman. Nah, kembali minggu depan, saya minta tolong teman-teman benar-benar membaca chapter 6 pada halaman ini supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, lalu ada tugas Marta Tilaar berkelompok dimasukkan di sini. Lalu ada analisis internal secara individu dimasukkan di sini. Minggu depan kita akan berdiskusi.
Ya, untuk kedua tugas ini supaya teman-teman tahu cara memahami kondisi internal dari perusahaan masing-masing. Baca juga, dengar juga video ini. Di sini nanti teman-teman akan mendapatkan penjelasan mengenai cara menganalisa perusahaan secara internal. Begitu kira-kira teman-teman. Apakah masih ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, saya akan mengakhiri kelas kita sampai di sini. Saya sudah membuat folder forum, itu semua untuk pertanyaan apapun, baik terkait visi misi, baik terkait cara menjawab atau cara mengerjakan analisis internal. Demikian kira-kira Bapak Ibu. Clear? Bagi yang clear, tolong jempolnya diangkat ya, supaya saya tahu. Oke, Bu Silvi clear, Edric, Veronica, Pak Haki. Oke, video rekaman dari kelas kita pagi ini juga akan saya upload di e-learn. Nanti setelah selesai saya convert. Tolong diinfokan teman-teman yang tidak hadir hari ini boleh melihat video rekaman ini. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa ada 2 tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan. Ada yang mandiri, ada yang berkelompok. Saya tunggu nanti kelompoknya ya Pak Wawan ya. Oke. Bu Dame yang nomornya yang 5841 Bu? Yes. Oke. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu minggu depan.